Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sudah sewajarnya kita selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah yang telah diberikan, di mana sampai saat ini kita diberikan umur panjang dan diberikan napas, diberikan kesehatan. Jadi sudah sewajarnya kita pantas bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan melanjutkan tentang yang pentingnya menuntut ilmu. Ya, sebagaimana tadi pada episode lalu dinyatakan dalam hadis Rasulullah, faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki atau perempuan yang diwajibkan, artinya fardu ain. Fardu ain adalah ya, setiap anggota, setiap orang wajib menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, jadi pada zaman dulu ini ada suatu kisah. Ya, sementara waktu itu semasa kecil saya, ya, di rumah itu ada memelihara seorang ulama. Nama beliau adalah Kiai Haji Nawawi Ismail almarhum. Ya, mungkin zaman itu ya sekitar tahun ya 70-an. Namun sebelum saya lahir, beliau sudah ada di rumah. Ya, tugas beliau adalah khusus dakwah. Dakwah itu dari waktu dari maghrib, selesai maghrib, antara maghrib dan isya beliau selalu ceramah. Pada waktu itu tidak ada alat mikrofon atau alat mic. Ya, kalau sekarang kan sudah bermacam-macam alat. Nah, jadi setiap habis fardu beliau selalu ceramah untuk memimpin ya, orang banyak. Dan beliau dipelihara di rumah itu hanya ya makan, tidur, dan pada kegiatan lain adalah khusus ceramah atau menyiarkan yang sekarang kita istilahkan dengan dakwah. Ya, pada suatu kejadian itu terjadi bulan Isra Mi'raj pada tahun kurang lebih tahun 75. Di tempat kami itu ada ya semacam usaha, bilang orang itu mendulang emas. Kemudian orang-orang dari kampung-kampung
itu ada di persimpangan itu ada suatu warung kopi. Nah jadi pada orang banyak sebelum sampai ke lokasi itu, nah pada mengopi semua, ada yang pesan teh, ada pesan kopi, ada juga yang pesan nasi. Nah, di dalam percakapan orang banyak itu, kata yang lain, guru tadi malam ini rame kisah beliau, artinya seru kisah Isra Mi'raj perjalanan Rasulullah. Bilang yang lain, kisah bagaimana? Jadi satu orang menjawab, oh, kenapa bilangnya di tempat kami beliau tadi malam. Nah jadi sampai 7 orang sama kisah itu. Nah jadi pertengkaran antara mulut ke mulut akhirnya memanas, artinya tidak percaya. Jadi bilang orang warung, kamu jangan ada persoalan di warung ini, coba pulang, nggak usah kerja, tanyakan di mana yang sebenarnya. Sesampai di tempat beliau, sampai ke rumah, ditanyakan apa yang terjadi, di mana sampean dari malam pembacaan Isra Mi'raj. Kata beliau, kan kalian yang mengundang saya. Nah saya tidak bisa menolak undangan kalian. Nah jadi itu menunjukkan ya karamah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau ini terjadi lagi ya sekitar tahun 77. Nah jadi pada waktu itu mungkin ada juga itu pemilu. Nah, jadi kurang lebih zaman sekarang ada itu yang dinamakan masa tenang. Jadi pada waktu itu beliau ini ya setelah subuh terus mengadakan ceramah. Nah, ceramah itu, nah di situ ada ditemukan juga Habib Hasan dan guru Abdul Wahab almarhum semuanya. Akhirnya beliau bertiga itu ditangkap, artinya dibawa ke penjara karena melanggar yang dinamakan tadi ya masa penenangan. Terjadi lagi setelah ditangkap 3 orang itu, akhirnya sampai ke penjara sampai malam, tapi paginya beliau tetap ada di rumah. Sampai 3 kali berulang-ulang beliau ini ditangkap 3 orang, tetap kembali ke rumah. Ya jadi itulah ya sekadar pengalaman atau kisah ya karamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi kita, keluarga, dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.